Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kita liburkan kajian Ramadan, kemudian Syawal. Nah, di bulan Dzulqa'dah ini kembali kita melanjutkan kajian kita, kajian rutin yang biasa saya isi setiap Sabtu kedua dan keempat. Semoga setelah ini kita tidak ada libur panjang lagi untuk kajian. Liburnya hanya kalau bertemu Ramadan saja. Baik. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya, maka saya memutuskan mulai pertemuan malam ini kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat dikenal di seluruh negeri-negeri Islam. Begitu juga di negeri kita, bahkan diajarkan di berbagai pondok-pondok pesantren, di berbagai tempat-tempat majelis-majelis kajian. Kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i yang hidup di antara tahun 631 sampai tahun 676 Hijriah. Ulama besar yang cukup dikenal dan banyak kitab-kitab yang diajarkan di berbagai lembaga pendidikan Islam, mulai dari kitab yang kecil yang dikenal dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis, diajarkan di berbagai pesantren di Indonesia, sampai dengan kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin. Siapa beliau atau siapa Imam An-Nawawi ini? Saya akan sampaikan secara singkat saja tentang biografi Imam An-Nawawi ini. Nama beliau Yahya bin Syaraf bin Marri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Hizam Al-Hizami Al-Khawrani Al-Dimashqi Al-Syafi'i. Itu nama lengkap beliau. Dan kunyah beliau, kunyah itu panggilan yang dimulai dengan Abu. Jadi di dalam Islam ada yang disebut dengan istilah kunyah. Kalau laki-laki dimulai dengan panggilan Abu. Misalnya Abu Muhammad, Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Abdullah, Abu Salman. Semua panggilan dimulai dengan Abu Salamah, itu disebut dengan kunyah. Begitu juga untuk wanita, dimulai dengan Ummu. Ummu siapa? Misalnya Ummu Fatimah, Ummu Asba, Ummu Hara, yang dimulai dengan Ummu disebut dengan kunyah. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi, kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Tapi beliau tidak punya anak, Zakaria, bahkan beliau tidak menikah. Beliau wafat dalam keadaan masih lajang. Karena belum terlalu tua, seorang ulama besar yang produktif, aktif menulis dan wafat di usia 40-an. Bayangkan saja, lahir tahun 631
wafat tahun 676. Kira-kira berapa tahun itu? 75 tahun. 45 atau 46 tahun usianya. Dan beliau menyibukkan menghabiskan waktu untuk belajar dan untuk menyebarkan ilmu. Tidak berdiam lama di satu tempat, mana-mana. Dulu para ulama kalau mau belajar harus seperti itu. Pergi ke syekh yang ada di kota tertentu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, belajar, muazanah, dapatkan ilmu yang banyak, beralih lagi ke kota yang lainnya. Dan begitu juga dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Dan beliau ini juga dikenal dengan gelar Muhyiddin. Tapi beliau tidak suka dengan, maksudnya Muhyiddin artinya orang yang menghidupkan agama. Tapi beliau merasa tidak pantas digelari dengan gelar yang terlalu mulia dan agung tersebut. Ini bentuk kerendahan hati beliau. Beliau merasa orang yang biasa-biasa saja. Maka beliau tidak suka digelar dengan Muhyiddin, orang yang hidupkan agama, karena agama ini akan tetap hidup. Walaupun tidak ada orang yang menghidupkan, Allah akan tetap menjaganya. Beliau tidak Muhyiddin. Tapi para ulama yang lain hidup semasa beliau menggelari beliau dengan gelar Muhyiddin. Dan beliau sebenarnya tidak menginginkannya. Kemudian kita singkat saja wafatnya beliau. Tunggu dulu, tadi saya lupa menyebutkan lahirnya beliau di mana. Lahirnya beliau lahir di salah satu wilayah yang masuk ke bagian Damaskus, berarti di Syam. Imam An-Nawawi. Kemudian wafatnya beliau wafat di tahun 676 Hijriah di bulan Rajab, malam ke-24 bulan Rajab, malam ke-24 di ini yang berkenaan dengan beliau secara singkat. Dan beliau wafat di Damaskus, di kota Damaskus. Makanya nasab beliau atau nama beliau Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ad-Dimashqi karena beliau dinisbahkan ke negeri lahirnya. Wafat dan lahir besar dan wafatnya di situ. Kemudian Asy-Syafi'i karena beliau ulama yang berbahasa Syafi'i, makanya disebut dengan Syafi'i. Baik, ini sekilas tentang biografi singkat beliau. Kemudian mengenai kitab yang beliau tulis. Beliau menyebutkan di muqaddimah kitab, saya tidak bacakan semuanya kepada jamaah semuanya. Di muqaddimah kitab beliau mengatakan alasan kenapa beliau menulis kitab ini. Kata beliau, waqad sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beliau mengatakan waqad qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah berfirman, dan tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi ini syarat dari beliau. Beliau menuliskan kitab ini dalam sebagai bentuk tolong menolong, menyebarkan ilmu kepada kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan wasahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Ini juga isyarat bahwasanya dengan menulis kitab ini yang isinya hadis-hadis yang beliau hukumi hadisnya sahih, beliau sebarkan kepada kaum muslimin, mempermudah kaum muslimin sebentuk tolong menolong,
dan membantu kaum muslimin untuk pelajari agamanya. Maka beliau berharap Allah juga memberi pertolongan kepadanya, karena Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong hamba-hamba yang lainnya. Kemudian beliau juga berkata bahwasanya Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi ini motivasi bagi beliau kenapa menuliskan kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita pelajari ini, Bapak Ibu semuanya, ini kitab hadis yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kumpulkan hadis-hadis yang sahih menurut ilmu beliau. Walaupun ternyata ulama yang belakangan setelah meneliti ulang ada beberapa hadis yang diperselisihkan derajatnya, tapi secara umum hadisnya hadis-hadis yang sahih. Dan beliau buatkan berdasarkan bab-bab, bahkan ada secara garis besar kitab tentang apa? Kitab tentang an-niyah, kitab tentang misalnya tentang adab dan sebagainya. Beliau sebutkan, lalu beliau sebutkan bab, lalu beliau bawakan ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi. Ini konsep penulisan beliau di dalam kitabnya. Beliau bawakan hadis Nabi, beliau sebutkan riwayat siapa, kalau hadisnya sahih, beliau sebutkan sahih. Hasan, beliau sebutkan hasan. Nah, motivasi beliau menuliskan kitab ini, kata beliau, firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan takwa. Karena ini adalah bentuk tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Beliau seorang yang alim. Beliau ingin membantu kaum muslimin yang lain agar mudah dalam pelajari agama. Beliau curahkan, fokuskan waktunya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, dan beliau tulis dengan beliau beri judul kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian beberapa hadis Nabi yang beliau menjadikan sebagai alasan kenapa beliau terdorong untuk menuliskan kitab ini. Lalu juga kata beliau ada hadis Nabi kepada Ali. Nabi bersabda kepada Ali ketika Nabi mengutus Ali memimpin pasukan untuk menaklukkan benteng Yahudi di Khaybar. Apa kata Rasulullah? Wallahi la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, jika seandainya Allah memberikan hidayah melaluimu seorang saja, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Jadi onta merah itu, Bapak Ibu semuanya, itu dahulu kendaraan mewah. Kalau kita sekarang kendaraan yang paling mewah apa? Mungkin yang harganya motor sport, yang harganya miliaran. Kalau dahulu kendaraan mewah itu onta merah. Tidak sembarang orang yang memilikinya. Onta warna kulitnya merah, tidak warna yang langka dan istimewa. Tidak semua orang memilikinya, hanya orang-orang tertentu. Maka kata Rasulullah mengatakan kepada Ali, seandainya Allah beri hidayah melalui satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada seekor onta merah. Nah ini hadis-hadis ini menjadi motivasi bagi Al-Imam An-Nawawi untuk menuliskan kitab ini. Kitab yang diberi nama dengan Riyadhus Shalihin. Kata beliau di dalam kitabnya, di dalam muqaddimah, wa altazimu fi an la adhkura illa hadisan sahihan minal wadihat. Dan saya, kata beliau, berkomitmen, betul-betul berkomitmen untuk tidak menyebutkan di dalam kitab ini kecuali hadis yang sahih, yang jelas. Nah, ini yang beliau lakukan. Beliau menuliskan dalam kitab ini hadis-hadis yang sahih, yang jelas. Dan beliau juga tambahkan di dalam setiap awal pembahasan kitabnya ini, karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau sebutkan dengan nama kitab lagi, dipecah-pecah lagi nama kitab sesuai dengan pembahasannya. Kitabut Thaharah, kitabut macam-macam. Kata beliau tambahkan hadis-hadis dari kitab-kitab sahih yang masyhur. Beliau tambahkan dalam kitabnya hadis-hadis dari kitab-kitab sahih yang masyhur.
Dan beliau mulai setiap bab-bab yang ada, bab pembahasan yang ada dalam kitab yang beliau tulis dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu semuanya kitab yang akan kita pelajari. Di dalamnya terdapat lebih dari 1000 hadis. Kita akan pelajari dengan bersabar. Maka para ulama mengatakan ini kitab yang tidak boleh dianggap sepele oleh bagi kaum muslimin. Kitab yang apabila dipelajari dengan sungguh-sungguh, diamalkan kandungannya itu luar biasa. Karena di dalam tercakup banyak hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kitab yang sangat luar biasa, sangat istimewa, dan banyak diajarkan di majelis-majelis ilmu, di kajian-kajian, dan di sekolah-sekolah. Ini juga yang akan kita pelajari. Setiap pertemuan mungkin 1, 2, 3 hadis kita baca, kita ambil faedah dan pelajaran dari hadis tersebut. Baik, malam hari ini kita langsung beralih ke bab yang pertama. Langsung kita mulai bab yang pertama. Al-Imam An-Nawawi berkata, Bismillahirrahmanirrahim, babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan makna tauhid. Memulai dengan menyebut nama Allah, tidak menyebut nama lain, tapi hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah hendaknya seorang mukmin dan mukminah ketika memulai sesuatu yang baik, terutama dengan memuji Allah. Bismillah. Mau makan, bismillah. Mau belajar, bismillah. Apa saja bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, tidak menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan penegasan tauhid kita kepada Allah. Nah, karena sebagian kita menyebut bismillah tapi tanpa dirundungi maknanya. Mungkin kita sering sehari-hari bismillah, padahal itu sebenarnya kita menegaskan kepada Allah bahwasanya hanya nama Allah yang kita puji. Akan menyembelih hewan sembelihan, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Memulai berbagai aktivitas, bismillah. Keluar dari rumah, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Langkahkan kaki kanan, semuanya dengan bismillah. Dan itu semuanya ucapan bismillah yang kita ucapkan dalam aktivitas sehari-hari kita, ini menunjukkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan kita. Di sini pun Al-Imam An-Nawawi memulai kitabnya dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, bab yang menjelaskan tentang wajibnya ikhlas dan menghadirkan niat. Wajib ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amal dan perkataan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kepada kita dalam bab ini tentang wajibnya ikhlas dan wajibnya menghadirkan niat di hati kita dalam semua amal, perbuatan maupun perkataan kita, baik amal yang tampak maupun yang tersembunyi. Amal yang tampak apa? Salat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, itu amal yang tampak. Wajib niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan yang tampak, ya baca Al-Quran, zikir, amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Itu perkataan yang tampak. Sedangkan yang tersembunyi yaitu amal hati kita, rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita, tawakal kita, berharap kita, itu amal. Amal yang tersembunyi karena tempatnya di hati. Dan itu juga harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis sebagaimana tadi disebutkan di awal, setiap beliau menyebutkan judul bab, lalu beliau bawakan beberapa firman Allah Ta'ala yang menjadi dalil berkenaan dengan bab yang beliau bawakan. Yang pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini dalil pertama yang beliau bawakan tentang wajibnya ikhlas. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya agama yang lurus dan menegakkan salat dan membayar zakat, itulah agama yang lurus. Ini dalil yang pertama yang beliau bawakan. Di sini Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengikhlaskan agama kepada Allah. Kemudian dalil yang kedua yang beliau bawakan dari Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Ayat ini ada hubungannya dengan penyembelihan hewan kurban. Tapi ayat ini di dalamnya terdapat makna ikhlas. Ketika Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah hewan yang sembelih. Hewan sembelihan, hewan kurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Nah, ini isyarat bahwasanya kurban itu dia akan menjadi ibadah yang agung di sisi Allah jika atas dasar takwa, yaitu ikhlas karena Allah, bukan berbangga-bangga. Sebagian orang mungkin ada berbangga-bangga, kurban seekor sapi yang paling gemuk, sapi yang paling gemuk di bulu nipis misalnya, atau kurban di mana-mana. Di sini seekor kambing, di dusun satu lagi, di seekor lagi, di masjid yang lain seekor lagi. Tapi niatnya untuk kebanggaan. Allah mengatakan bukan dagingnya, darahnya tidak akan sampai kepada Allah, akan ada nilainya. Tapi yang ada, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Jika orang-orang yang menyembelih hewan kurban untuk mendapatkan derajat takwa, maka itu yang akan didapatkannya. Tapi kalau hanya untuk daging, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Apalagi untuk berbangga-bangga dengan banyaknya kurbannya, dengan besarnya hewan sembelihannya, dengan mahalnya harganya, untuk berbangga-bangga ingin dipuji orang, maka tidak mendapatkan apa-apa. Ini juga dalil dibawakan oleh Imam An-Nawawi di awal bab wajibnya ikhlas ini, ingin menjelaskan bahwasanya apapun ibadah termasuk menyembelih hewan kurban harus didasarkan atas niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, ayat Al-Quran yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Saya ulangi, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada kalian atau memperlihatkannya, Allah mengetahuinya. Disembunyikan ataupun perlihatkan, Allah tetap tahu. Maka Allah mengetahui apa yang ada di hati manusia. Niat seseorang beribadah, Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, hendaklah seseorang ketika beribadah kepada Allah, dia betul-betul menjaga niatnya, termasuk datang ke majelis ilmu itu ibadah. Duduk di majelis taklim ibadah. Bayangkan saja ibu-ibu datang jauh-jauh hujan-hujan, Masya Allah. Kalau seandainya tersisipi niat yang tidak tepat, mungkin tidak tercela. Tapi tidak tepat, misalnya, datanglah lama tak bersuara kawan-kawan ibu-ibu. Itu mungkin tidak salah, tapi tidak tepat. Yang paling tepat niatnya apa? Datang untuk duduk di majelis ilmu belajar. Adapun yang lain kan pasti akan terlaksana juga. Datang pasti akan bertemu dengan kawan-kawan yang lainnya. Dia mendapatkan pahalanya hadir ke majelis ilmu, kemudian juga mendapatkan kesempatan untuk memperkuat ukhuwah persaudaraan, bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Maka niat ini sangat menentukan dan Allah mengetahuinya. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 29 ini? "Qul
In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah jika kalian sembunyikan apa yang ada di dada kalian atau kalian perlihatkan, Allah mengetahuinya. Sama, mau sembunyikan maupun Allah mengetahuinya. Bagaimana yang terlintas, tekad, niat, keinginan yang muncul di hati, Allah mengetahuinya. Dan yang di hatilah yang Allah nilai. Contohnya bagaimana? Tadi kita salat maghrib ya ibu-ibu ya. Salat maghrib kita. Ketika ada orang berniat, dia berniat niat salat maghrib. Kalau niat yang sering dilafazkan oleh sebagian orang, sengaja aku salat maghrib 3 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Kan itu yang sering dilafazkan. Dia berangkat dari rumah ingin salat maghrib niatnya, sampai di masjid karena dia memakai pendapat yang bolehnya melafazkan, dia salah dia jadi makmum, dia salah usolli fardhu maghrib salat raka'atin lillahi ta'ala, tidak sebutkan dia makmum. Atau dia salah sebut usolli salat al-isya, kalau dia salat maghrib dari rumah berangkat salat maghrib, salah ucapkan. Mana yang Allah nilai? Yang keinginan yang di hati atau yang diucapkan? Maka yang Allah nilai keinginan yang ada di hatinya. Itu menunjukkan bahwasanya yang di hati itu Allah yang nilai. Dan Allah sebut Allah Maha mengetahuinya. Qul in kuntum tukhfu ma fi sudurikum wa tukhfu qul in kuntum tukhfu ma fi sudurikum wa tubduhu ya'lamu Allah. Katakanlah jika engkau sembunyikan apa yang ada di hati atau engkau perlihatkan dengan ucapan dan sebagainya, Allah mengetahui apa yang sebenarnya yang terlintas di hati. Nah, ini 3 dalil dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Dari tadi melihat ke jam rupanya. Itu betul akur itu. Enggak lagi. Oh. Iya, ya. Ya, makanya saya merasa waktu ini masih lama karena di situ masih jam 7 kurang. Padahal sudah jam 7.22. Berapa menit lagi? Jam 7.30 mungkin azannya. Baik. Jadi ini 3 dalil dibawakan oleh Imam An-Nawawi dari Al-Quran. Sebagaimana beliau katakan di muqaddimah, beliau selalu memulai bab dengan membawakan dalil dari Al-Quran sesuai dengan tema bab tersebut. Bab tentang ikhlasnya niat, beliau bawakan 3 dalil dari Al-Quran. Dalil yang pertama soal bayyinah, beliau sebutkan tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa wa yuqimu shalah wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian dalil yang kedua surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah hewan kurban, hewan sembelihan. Akan tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Ini dalil yang kedua tentang niat juga. Kemudian dalil yang ketiga yang beliau bawakan dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 26, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah jika kalian sembunyikan niat apa yang ada di hati kalian atau kalian perlihatkan, Allah tetap mengetahuinya. Jadi yang Allah nilai itu apa yang ada di hati. Nah, setelah membawakan ayat-ayat Al-Quran ini, penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan pentingnya niat di dalam ibadah. Hadis yang pertama, malam hari ini kita baca 1 hadis saja. Wa an Amirul Mu'minin Abi Habsin Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi. Beliau sebutkan lengkap
dari Umar. Ini nama nasab Umar secara lengkap. Ya. Kalau singkatnya, An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini saya yakin banyak di antara kita yang sering mendengar hadis ini. Hadis tentang wajibnya niat. Kata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, muttafaq alaihi. Kata Umar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran berdasarkan niatnya. Ganjaran pahala yang dia dapatkan sesuai dengan niatnya. Yang datang ke masjid salat maghrib karena Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan pahala dan berbagai keutamaannya. Yang datang ke masjid niat salat maghribnya karena segan sama kawan, karena ada juga seperti itu, segan sama istri, doa dari istri di rumah nak ke masjid, pergi dari masjid, nggak jadi lagi karena Allah ke masjidnya. Atau sebaliknya, karena ingin ada urusan bisnis, janji ketemu di masjid. Kalau tidak ada janji itu mungkin dia tidak akan ke masjid. Nah, ini juga niat yang tidak tepat. Apa kata Rasulullah? Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran dari amalnya sesuai dengan niatnya. Lalu Rasulullah sebutkan contohnya. Karena di masa Rasulullah itu di masa-masa hijrah, Rasulullah sebutkan contohnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah ketika itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang juga lagi tren hijrah, karena hijrah itu Bapak Ibu semuanya, ada hijrah makani, hijrah berhubungan dengan tempat, berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam, berpindah dari negeri yang banyak maksiat ke negeri yang sedikit maksiat, tidak ada maksiatnya. Itu hijrah makan, meninggalkan suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Ada hijrah i'tiqadi atau hijrah amali, dari yang tadinya tidak taat menjadi taat, dari yang tadinya tidak menutup aurat menjadi wanita yang menutup aurat, berhijab, dari tadinya laki-laki yang malas-malasan sholat dia rajin sholat, yang tadinya jarang terlihat ke masjid, mungkin sekali seminggu Jumat saja, atau mungkin adanya ketika datang Ramadan masjid terlihat di masjid, lalu dia jadi rajin ke masjid. Itu namanya hijrah amal. Ada hijrah i'tiqadi, dari tidak beriman menjadi beriman, hijrah keyakinan. Dia kufur, tidak beriman, lalu taubat, dapat hidayah, dan dia beriman kepada Allah. Nah, sekarang juga ada seperti itu. Dan ada orang-orang yang tadinya tidak taat menjadi taat, tapi mungkin ingin mendapatkan ketenaran. Seorang tokoh ingin viral, jadi hijrah. Tapi kadang tidak lama hijrahnya. Ketika apa yang ingin didapatkannya dengan hijrahnya tidak tercapai, dia kembali ke habitatnya. Dan itu ada yang seperti itu. Hijrah kepada kebaikan itu butuh istiqamah. Dan penyebab istiqamah itu niat yang benar. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya kepentingan dunia, kadang kita temukan orang-orang yang hijrah, tapi niatnya untuk kepentingan dunia, ketika kepentingan dunia yang diharapkan tidak tercapai, dia tinggalkan hijrahnya. Yang tadi Lincoln sudah baik, sudah bergaul dengan orang-orang yang baik, tapi karena tidak tercapai yang dia inginkan, akhirnya dia tinggalkan.
Karena waktu Isya sudah masuk ke Isya. Kita dengarkan azan dikumandangkan. Setelah azan kita ambil sebentar, kita ambil beberapa faedah pelajaran dari hadis ini. Baik, silakan muadzin memandangkan azannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sebentar. Saya ulangi hadisnya. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya setiap amal harus dengan niatnya. Kalau tanpa niat, maka dia tidak menjadi amal saleh. Dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran berdasarkan niatnya. Mati lampu. Di luar itu terang tenaga surya. Oh, tenaga surya. Ya, baik. Kata Rasulullah, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan ganjaran hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kata Rasulullah, man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrah karena dunia yang akan didapatkannya atau karena wanita idaman yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara, maka dia mendapatkan ganjaran hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia hijrahnya dari Mekah, ini di masa Nabi dahulu, dari Mekah ke Madinah,
bukan karena ingin dekat dengan Nabi, berjuang bersama Nabi, karena ingin membuka usaha baru. Ini banyak orang-orang hijrah pasti butuh barang-barang nih, karena mereka tidak bisa membawa barang-barang bawaannya. Nah, buka toko baru, buka minimarket misalnya. Apa yang dibutuhkan? Ingin berbisnis, berniaga. Maka dia hanya mendapatkan, tapi belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan, karena Allah yang menetapkan. Barang siapa yang hijrah karena ingin menikahi wanita dari Mekah pindah ke Madinah, tapi karena niatnya ingin menikahi wanita, maka dia hanya mendapatkan pahala, hanya mendapatkan apa yang diinginkan, itu pun sesuai dengan ketetapan Allah, dan tidak mendapatkan mulianya pahala hijrah bersama Rasulullah SAW. Hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bahjatun Nazirin. Ini kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, pelajaran yang pertama dari hadis ini, la budda minan niyyati fil a'mal. Sawa'un akanat maqsudatan li dhatiha kas-shalah, mathalan aw wasilatan li ghairiha kat-tahara. Kata Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nazirin, harus berniat dalam setiap amal, baik itu amal yang dituju, amal yang menjadi tujuan utama, atau amal yang menjadi wasilah perantara. Apa contoh amalan tujuan utama? Yaitu salat. Itu amal utamanya. Apa amal yang menjadi wasilahnya? Wudu, taharah. Taharah wajib bagi orang yang sholat. Maka kedua ibadah tersebut harus dengan niatnya. Sebagaimana sholat harus dengan niatnya, dan wudu pun begitu juga. Taharah begitu juga harus dengan niatnya. Dan niat yang benar yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang sholat ikhlas karena Allah, sebelum dia sholat tentu berwudu, bersuci. Tapi dia berwudunya bukan niatnya salah. Pergi ke tempat wudu atau kamar mandi, dia memang cuci anggota wudunya, tapi dia tidak niatkan wudu. Kira-kira itu menjadi wudu atau tidak? Apa yang menentukan suatu amal itu? Adalah niatnya. Seseorang yang mencuci semua anggota wudunya itu akan bernilai sebagai wudu jika memang dia niatkan untuk wudu. Kalau dia niatkan hanya untuk bersih-bersih, selesai dari kebun, tangan kotor-kotor, dia cuci, walaupun dia cuci semua anggota wudu, keringat dia bersihkan, dia cuci kaki dia cuci, tapi dia tidak niatkan wudu untuk sholat. Kemudian dia sholat zuhur dari pagi di kebun. Terdengar azan zuhur dikumandangkan, berhenti dia kerja di kebun bersih-bersih, menyiang rumput, berhenti dia. Pergi ke kamar mandi, dia bersihkan semua tangannya, wajahnya, kaki, semua dia bersihkan. Tapi dia tidak niatkan itu sebagai wudu. Lalu dia sholat, berarti dia sholat tanpa wudu, padahal dia sedang berhadas kecil. Maka tidak sah juga sholatnya. Maka ibadah inti dan ibadah pendamping lainnya itu harus niatnya juga ikhlas karena Allah. Salat diterima jika ikhlas karena Allah. Begitu juga wudunya harus ikhlas karena Allah, karena wudu itu ibadah pendamping yang harus sama dengan ibadah intinya. Ini fungsi wudu luar biasa, fungsi niat luar biasa. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, an-niyyah mahalluhal qalb dunal lisan. Niat itu yang dinilai Allah itu tempatnya adalah yang di hati. Walaupun yang di hati berbeda dengan lisan, yang Allah nilai hanya yang ada di hati. Contoh tadi, ketika seseorang dari rumah dia berangkat, ketika dia mendengar kumandang azan maghrib, dia berangkat dari rumah, tentu yang dia niatkan untuk menunaikan salat maghrib. Tidak ada niatnya ingin menunaikan salat subuh atau salat isya. Tentu niatnya ingin menunaikan salat maghrib.
Lalu ketika sampai di masjid, dia salah berniat karena dia dengan lisan. Maka yang Allah nilai adalah yang di hatinya. Karena di awal memang dia ingin salat maghrib, berangkat dari rumah, pergi ke tempat wudu, berwudu, dia salat maghrib. Tiba-tiba setelah dia berniat dengan lisan, dia salah ucapkan. Maka yang Allah nilai adalah yang di hatinya. Para ulama mengatakan an-niyyah mahalluhal qalb dun lisan bittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadat. Dan itu dengan kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin di dalam semua ibadah, yang dinilai itu adalah yang di hati. Baik itu berkaitan dengan taharah, dengan salat, zakat, puasa, haji, memerdekakan hamba sahaya atau berjihad, yang Allah nilai adalah yang ada di hati. Apa contohnya? Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah menjelaskan ada 3 orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Lalu didatangkan orang yang pertama, yaitu orang yang berjihad, terbunuh syahid. Dia mengatakan karena Allah, tapi di hatinya ingin dipuji sebagai jari, seorang pemberani. Maka kata Allah pada hari kiamat ketika dihadapkan di hadapan Allah, waqad qil, sungguh itu telah diucapkan pujian-pujian tersebut. Maka orang ini pun dicampakkan diseret ke dalam neraka. Dia menyebutkan dengan lisannya berjihad, berjuang di jalan Allah karena Allah, tapi di hatinya muncul niat di hati karena ini dipuji. Yang Allah nilai adalah yang di hati, sehingga orang ini pun dicampakkan ke dalam neraka. Orang yang kedua, orang yang Allah beri ilmu. Orang yang Allah beri ilmu, lalu udah menghafal Al-Quran, dia mengajarkan ilmunya, ingin dipuji karena orang yang alim, orang yang hebat dan sebagainya, ingin dipuji sebagai ahli Al-Quran, sebagai orang yang bagus bacaannya, rajin membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan walaupun dia mengatakan misalnya karena Allah dan sebagainya, tetap Allah nilai yang ada di hatinya, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka karena niatnya tadi ingin dipuji. Yang ketiga, orang yang bersedekah, orang yang Allah berikan kelapangan harta, rezeki, setiap jalan-jalan kebaikan dia ikut bersedekah di situ. Pintu-pintu kebaikan dia ikut bersedekah. Tapi karena niatnya di hati itu ingin dipuji sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, rajin membantu, maka itu yang Allah nilai. Sehingga orang ini pun dicampakkan ke dalam neraka. Maka niat itu adalah yang di hati yang dinilai oleh Allah. Sehingga para ulama mengatakan an-niyatu mahalluhal qalb dunal lisan. Niat itu tempatnya adalah hati tanpa lisan. Makanya sebagian orang kadang bersusah payah untuk menyamakan ucapan lisan dengan hatinya. Allah, ulang lagi. Rasanya belum sama. Akhirnya malah merepot, memberatkan. Imam akhirnya sudah hampir selesai surah Al-Fatihah, dia belum juga. Ada beberapa orang seperti itu. Saya pernah lihat. Alasannya ketika ditanya kenapa gitu Pak? Kan harus sama antara lisan dengan hati. Katanya alasannya harus sama. Kalau tidak sama, tidak sah nanti. Sampai imam sudah hampir selesai Al-Fatihah, akhirnya karena takut merukuk, tak sama pun dipaksakan juga akhirnya. Daripada tidak dapat rakaat salat berjamaahnya. Nah, itu repotnya beribadah tanpa ilmu. Padahal jelas-jelas Allah menyebutkan apa yang ada di hati. Nanti kita akan bertemu dengan hadis-hadis yang lainnya dalam bab niat ini yang menunjukkan bahwa yang Allah nilai itu yang ada di hati. Ini kita baru belajar hadis pertama saja. Kemudian pelajaran yang ketiga, al-a'malu shalihah bin niyati shalihah. Amal-amal saleh itu harus dengan niat yang saleh. Contoh amal saleh: salat, zakat, puasa, berkurban, haji, umroh, dan banyak lagi. Dia harus dengan niat yang saleh, niat yang benar. Walaupun amalnya saleh,
Kalau niatnya tidak soleh, tidak benar, maka gugur amal solehnya. Contoh yang sholat sepanjang malam. Ramadan kemarin siapa di antara ibu-ibu yang sholat sepanjang malam? Ada? Di antara bapak-bapak ada mungkin ya. Kata Rasulullah, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka dicatatkan baginya pahala sholat sepanjang malam. Banyak kalau seperti itu. Alhamdulillah. Jadi hubungannya dengan pembahasan ini, amal soleh harus diiringi juga dengan niat yang soleh. Amal yang benar itu harus dilandaskan kepada niat yang benar. Kalaupun amalnya benar tapi niatnya salah, maka gugur amalnya tersebut. Contoh yang tadi, sholat sepanjang malam tapi niatnya salah, maka akhirnya tidak menjadi pahala. Bersedekah dengan sepertiga harta yang dimilikinya, punya kebun sawit 300 hektar, dia sedekahkan 100 hektar wakaf jalan Allah. Hasilnya yang 100 hektar ini untuk kegiatan dakwah di kampung ini misalnya. Itu amal soleh, lahirnya amal soleh. Tapi jika niatnya tidak soleh, tidak benar, ingin dipuji atau ingin menang pilkades. Kapan pilkades? Tahun bulan apa? Hah? Oh, sudah siap. Alhamdulillah. Atau ingin terpilih sebagai anggota dewan misalnya. Itu niat tidak benar. Amalannya zahirnya benar, tapi karena niat yang tidak tepat tadi bukan karena Allah, maka tidak boleh apa-apa. Dan itu terlihat jelas banyak kasus ketika dia tidak memenangkan apa yang tidak benar menginginkan, karpet yang sudah disedekahkan ditarik lagi. Banyak kejadiannya. Lampu-lampu masjid yang sudah terpasang dibuka lagi, kipas angin buka lagi katanya. Kenapa tak ada satu suara pun dari sini? Kan banyak kejadian berita yang kita baca, kita lihat, kita dengar. Itu karena tidak beramal, amal yang zahirnya saleh, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka amal saleh harus juga dengan niat yang saleh. Akan tetapi ini penting Bapak Ibu semuanya. Niat yang baik tidak merubah amal buruk menjadi baik. Merampok niatnya untuk apa? Untuk bersedekah, tidak menjadi sedekah. Curang, korupsi untuk pergi haji, umroh, atau untuk mengumrohkan jamaah atau kawan-kawannya, tidak menjadi amal saleh. Jadi niat yang baik pun tidak merubah amal buruk menjadi baik. Bersedekah dengan hasil haram tidak akan menjadikan itu sesuatu yang baik. Begitu juga dengan amal-amal buruk lainnya. Walaupun dia baik karena Allah atau ingin bantu orang lain, tidak akan merubahnya. Jadi keduanya, antara amal dan niat harus ada kesesuaian. Niatnya baik, amalnya juga harus baik. Niatnya ikhlas kepada Allah, amalnya juga harus saleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran yang ketiga. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, ikhlas karena Allah adalah syarat diterimanya ibadah. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal dari seorang hamba kecuali yang ikhlas karena Allah dan yang paling benar. Apa maksud paling ikhlas? Ya, karena Allah. Paling benar yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna raddun, laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang melakukan suatu amal dalam urusan agama, ini perlu diperjelas karena ada orang-orang yang menyebarkan, kalau gitu nggak usah pakai handphone, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai mobil.
ke masjid jalan kaki saja lah. Pergi haji dahulu di masa Rasulullah pakai apa misalnya? Ya gitu aja lah. Hadis tersebut berkenaan dengan masalah agama. Kata Rasulullah, "Man amila amalan," barang siapa melakukan suatu amal, laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasarnya dari kami, masalah agama, bahwa raddun, maka amalnya itu yang tertolak. Contoh, kalau ibu-ibu sholat maghrib 5 rakaat dengan alasan kan semakin banyak rakaat banyak pahalanya, betul nggak? Berani mencoba? Nggak berani. Kenapa? Karena kita yakin yang diajarkan oleh Rasulullah 3 rakaat maghrib itu dalam Al-Quran tidak ada. Bapak ibu bolak-balik Al-Quran, tidak ada sholat maghrib 3 rakaat. Di mana kita dapatkan? Di dalam hadis Nabi. Tidak ada sholat maghrib itu 3 rakaat. Tidak ada penjelasan dalam Al-Quran. Di mana kita dapat dalam hadis Nabi SAW. Nabi yang merincinya. Al-Quran menjelaskan secara umum, dirinci di dalam hadis. Itu pentingnya kita mempelajari hadis. Dan lebih penting juga kita memperhatikan hadis-hadis itu, mana yang sahih, mana yang lemah, mana yang palsu. Dan itu dari penjelasan para ulama yang memang memiliki kemampuan di dalam bidang hadis. Jadi kita harus rujuk kepada ulama, harus melihat kepada penjelasan para ulama. Tidak bisa kita sendiri. Oh, ini kan seperti ini, dalam Quran seperti ini, padahal ada penjelasan dalam hadis. Maka hadis perlu kita pelajari juga. Maka ini pentingnya kenapa saya membawa atau mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin ini. Karena Al-Imam setelah membawakan ayat Al-Quran di setiap bab, membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab tersebut. Seperti tadi, 3 ayat tentang niat, lalu membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan niat. Nah, pelajaran yang terakhirnya, niat yang ikhlas itu syarat diterimanya ibadah. Dan ibadah itu tidak akan diterima kecuali jika dia ikhlas dan jika dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah selalu anugerahkan kepada kita hati yang selalu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk saya jawab 1 atau 2 pertanyaan saja. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau tidak ada, karena ini pertemuan pertama, boleh kita langsung tutup kajiannya bila tidak apa-apa. Silakan. Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Silakan. Itu boleh dirubah gitu ya. Seorang pun punya tanah gitu kan. Ya. Kemudian persoalan yang awal, dia ada kompromi sama masyarakat. Tanah itu dijual sama orang miskin. Berubah tanah itu tidak terjual, kemudian ada pondok. Jadi kan kemudian tanah itu diwakafkan ke pondok. Jadi tanah itu apakah otomatis kan yang sudah berubah gitu Ustaz? Tanah untuk masjid, kemudian untuk pondok. Jadi apakah itu baik, berubahnya niat wakaf tanah biasanya ya. Jika memang ada sebab-sebab yang menyebabkan harus berubah, tapi tetap dia dalam bentuk wakaf juga. Tadi untuk masjid, tiba-tiba untuk pondok misalnya. Karena ada sebab-sebab yang memang misalnya ini tanah jika terjual untuk bangun masjid, tapi ternyata tidak terjual, lalu dialihkan ke pondok. Ya, tidak apa-apa seperti itu. Kan kalau terjual, ternyata tidak terjual. Tapi kalau sudah terjual, tidak jadi juga ke masjid, nah itu yang keliru. Tapi kalau memang dari awal tanah ini terjual, apalagi ada batasnya. Kalau tahun ini terjual, kami akan infakkan untuk masjid. Tapi kalau tidak terjual, nah kami akan infakkan untuk pesantren atau sekolah misalnya. Tidak apa-apa seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ya, silakan Ibu.
Baik. Kayaknya kurang meyakinkan kalau bacanya. Ya. Jadi di antara syarat salat wajib dalam keadaan suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. La salata bi ghairi tahur. Tidak sah salat tanpa suci. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus suci. Kalau dia hadas besar, ya mandi cara bersucinya. Kalau hadas kecil harus berwudu. Jadi ketika seseorang akan menunaikan sholat dan dia tidak dalam keadaan suci, dia yakin misalnya sudah buang angin atau beberapa jam yang lalu buang air kecil, buang air besar, berarti kan sudah tidak dalam keadaan suci, berhadas besar kecil, maka dia wajib berwudu. Setelah dia berwudu, misalnya sholat subuh, dia berwudu. Setelah sholat subuh sampai menjelang jam 10 dia mau sholat duha. Dan dia yakin dia tidak batal wudunya. Tidak ada buang angin, tidak ada buang air besar, dan boleh dia langsung. Tapi sebelum lama mengatakan afdalnya lebih disukai berwudu setiap kali akan sholat. Kalaupun tidak berwudu, tetap sah dengan catatan belum batal wudu yang pertamanya. Dan tidak ada ketentuan berapa lama. Selama dia belum batal maka boleh. Ya, baik. Makanan tidak termasuk pembatal wudu. Pembatal wudu keluarnya salah satu dari dua jalan keluar, keluar angin, keluar kotoran, atau keluar darah haid, nifas dan sebagainya, itu pembatal. Makanan tidak batal wudu kecuali makan daging onta. Makan daging onta tidak ada hadis yang menjelaskannya, maka itu membatalkan wudu. Ada yang lain tidak. Kalau memang tidak ada sisa-sisa makanan, makanya Nabi kita yang mulia kebiasaannya selalu bersiwak setiap kali akan sholat. Itu hikmahnya membersihkan gigi. Jangan nanti setelah sedang sholat tiba-tiba terasa juga daging tadi lengket-lengket atau sibuk pula lidah berusaha melepaskan daging. Iya. Apa yang harus kita lakukan misalnya ketika kita sedang sholat, rupanya misalnya tadi kita makan lontong, kita berkumur kan, tahu-tahu masih ada angka-angka kacang misalnya. Itu gimana? Apa yang nempel? Ya, menempel. Kalau dia nempel tidak tertelan, tidak apa-apa. Tapi dia nempel tiba-tiba lepas, misalnya, keluarkan. Ya, jangan dikunyah, ditelan. Dia keluarkan, ambil pakai apa? Iya, silakan, tidak apa-apa seperti itu. Ya. Ada dulu pernah saya ditanya, ada makan permen katanya, makan permen, sholat, tiba-tiba ingat permen belum habis, apa harus dilakukan? Segera keluarkan. Ya. Ada sekalian seperti itu. Baik, cukup mungkin. Masih ada pertanyaan, silakan. Ya. Bagaimana cara mengajarkan niat itu kepada anak-anak yang berumuran PTI, luka-luka, PTI, Ya. kan niatnya dalam hati, jadi mengajarkan sama anak itu seperti apa? Diajarkan dengan kata-kata tidak apa-apa, tapi di hati itu seperti itu kata. Misalnya tanamkan di hati bahwasanya kita sholat maghrib lillahi ta'ala. Nah, Ini Ustaz, kadang-kadang anak-anak yang pada umumnya ya. usoli gitu ya kan? Ya. Kalau tapi itu dulu gimana? Jadi Ya. menjawabnya seperti apa? Dijelaskan saja. Pakai usolli, pakai lafaz, tapi Allah nilai seperti tadi saya katakan, yang menilai itu tetap yang ada di hati. Ya, yang Allah nilai adalah yang di hati. Jadi sekarang sholat usolli misalnya, usolli fardal isya rakaatain, imaman, padahal dia makmum. Nah, yang Allah nilai itu yang ada di hatinya. Jadi pokoknya pada kita. Ibu ngajar di PAUD ada. Ya. Tapi seperti itu, dan itu butuh proses. Dan itu diajarkan sebagaimana yang harus diajarkan. Misalnya diajarkan niat yang Allah itu yang
yang akan yang ada di hati. Kalaupun melafazkan, selain berbeda hati, tetap yang di hati yang dinilai. Sebagian ulama mencontohkan di beberapa kitab yang saya baca, orang yang berangkat umroh, salah dia, labbaik Allahumma hajjan, padahal dia tidak di musim haji. Dari rumah dia, dari negerinya, di kampungnya, dari daerah berangkat memang untuk umroh. Memang untuk umroh berangkatnya, sampai di miqat, labbaik Allahumma hajjan. Yang Allah nilai adalah keinginan yang muncul di hati, yang dari awal keinginan di hati. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu memang butuh strategi. Apalagi kepada anak-anak yang memang sudah tertanam seperti itu ya. Sampaikan, diamalkan atau tidak, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita hanya menyampaikan, tidak memaksakan. Bahkan Rasul pun kewajibannya hanya menyampaikan, tidak memaksakan. Dalam surat Al-Ghasyiyah, di situ dijelaskan bahwa Rasulullah itu hanya menyampaikan, nama anta mudzakir lasta bimustaitir. Kemudian engkau hanya memberi peringatan, bukan memaksa, tidak memaksa. Lasta alaihim bimustaitir. Nah, dia memberi peringatan, sampaikan, diamalkan, alhamdulillah. Tidak pun tidak apa-apa. Kewajiban menyebarkan ilmu sudah tercapai. Makanya saya sering ingatkan kepada sebagian orang, silakan datang. Tidak akan ada paksaan untuk mengamalkannya. Karena itu kewajiban masing-masing. Kalau sudah mendapatkan ilmunya untuk mengamalkan, sedangkan guru dia hanya mengajarkan, menyampaikan hadis ini ayat Al-Qur'annya, ini penjelasan dari ulamanya. Adapun orang lain yang datang belajar, kewajibannya kepada Allah dari setelah sampai ilmu kepadanya, itu tanggung jawabnya kepada Allah untuk mengamalkannya. Sedangkan kita yang mengajarkan, seperti ibu mengajarkan anak-anak, sudah tersampaikan. Sedangkan untuk mengamalkan, maka serahkan kepada mereka dan kepada Allah yang memberi hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sering terlihat ke situ. Sudah jam 8 ya. Saya rasa sampai di sini kajian kita malam hari ini. Semoga 2 pekan ke depan yang bertemu kembali. Sabtu depan itu Sabtu pertama jadwal kajian saya di pondok. Sabtu berikutnya jadwal sini insyaallah. Dan kita baca hadis kedua dan ketiga. Semoga banyak pelajaran yang baru yang kita dapatkan dari hadis-hadis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.